Cak Awi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Isa. Sehat ya, Cak? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Arah ke Balai Kota. Oh, mengarah ke arah Balai Kota. Ikut upacara juga? Iya dong. Cak Awi, ini Anda sebagai arek Surabaya dan juga Ya. berkarir, berpolitik di kota Buaya, di kota Surabaya ini. Yang selama beberapa tahun terakhir, termasuk 1 tahun terakhir menjadi anggota Dewan, apa sih yang Cak Awi rasakan di kota kita ini, Cak? Ya, pertama saya juga merasa nyaman. Nyaman? Nyaman dan kalau dibanding dengan kota-kota lain, Surabaya ini saya bilang nyaman dan maju, juga badannya hidrogen sekali. Bisa bekerja sama lain dan bisa bergotong royong. Saya kira perasaan itu juga dirasakan yang tinggal di kota Surabaya. Kemudian mereka mengatakan Surabaya ini adalah kota yang sangat nyaman di Indonesia. Memang ulang tahun ini seperti tahun yang lalu kita berlangsung di masa pandemi COVID-19. Yeah. Tidak bisa sepulgas sebelum COVID itu. Tidak bisa seterbuka sebelum COVID ya? Iya, betul. Dan tantangan Mas Heri Cahyadi dan Pak Armuji adalah, dan kita semua, DPRD juga tertantang untuk terus menekan angka COVID di Surabaya. Toko-toko sudah bisa masuk di situ. Kemudian yang kedua adalah pemulihan ekonomi. Karena sektor dagangan ini yang menjadi penting di ekonomi kota Surabaya selama 1 tahun ini tersebut luar biasa akibat pandemi COVID. Kemudian kami terus berusaha meminta Kota Surabaya, Pak Heri Cahyadi, kepada Mas Armuji untuk bagaimana mengupayakan investasi di kota Surabaya semakin tertarik untuk melakukan investasinya di kota Surabaya. Karena ini berimplikasi pada rekrutmen tenaga kerja yang saat ini sangat dibutuhkan oleh warga kota Surabaya di masa COVID. Rekrutmen tenaga kerja? Ya. Itu yang terganggu di masa COVID sekarang ini ya? Iya, banyak warga ya karena banyak tempat kerja yang tutup. Kemarin itu mengurangi tenaga kerjanya. Jadi salah satu program yang ingin dicapai oleh Mas Eri, Mas Wali Kota itu kan kaitannya dengan COVID ya, itu yang jadi konsentrasi. Kemudian pemulihan ekonomi. Di sektor ketenaga kerjaan seperti yang disampaikan Cak Awi itu banyak sekali mereka yang kehilangan mata pencarian. Nah, lalu dengan cara apa supaya ekonomi Surabaya ini tidak berlama-lama gitu? Kita boleh tetap ada pada masa pandemi, tapi urusan perut ini kan nggak bisa ditunda, Cak Awi. Iya, betul. Investasi di Surabaya salah satu instrumen untuk mendorong bangkitnya ekonomi Surabaya. Tapi juga di pihak lain, UMKM, sektor informal juga kemudian harus juga diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya. Karena sekalipun dalam skala kecil, menengah dan mikro, kemudian kemarin pada saat pandemi mereka bisa tetap survive. Begitu telah Surabaya juga Heri Cahyadi langsung membuat peraturan melonggarkan orang berusaha ya, mencari orang hotel, dan saya kira disambut. Kemudian di lain Mas Heri Cahyadi dan Pak Armuji juga berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan sehingga pelayanan di masyarakat itu semakin dipertahankan. Kemudian apa yang paling banyak
kalau ada warga ngadu ke dewan itu, yang paling Ya. banyak atau yang paling sering dikeluhkan sampai tahun ini apa, Eh, Cak Awi? soal kalau akhir-akhir ini nanti mungkin soal pendidikan, Kenapa, karena Pak? soal pendidikan, misalkan sebentar lagi PPDB, Kenapa kemudian soal pendidikan kok dikeluhkan, Cak Awi? ya sistem zonasi ini yang kemudian banyak dianggap merugikan Oh, juga. soal zonasi ini Ya, dianggap masih ada yang dirugikan gitu. ya betul. Oh, oke. Kemudian soal pemutusan hubungan kerja, Soal pemutusan pemutusan hubungan kerja (PHK) ya. ya. Hmm, hmm, Kemarin ketika angka COVID-nya tinggi, itu luar biasa pengaduannya. hmm. Gitu, Mas. Tapi dua hal ini ya. Soal pelayanan kesehatan gimana, Cawi? Soal pelayanan kesehatan relatif sekarang nggak ada persoalan. Hmm, Kemarin ketika rumah sakit penuh itu ya memang banyak yang mengeluhkan ya, hmm. karena angka COVID-nya lagi tinggi. Sekarang kan enggak, pelayanan lancar juga, akses masyarakat mendapatkan pelayanan yang terjangkau, yang murah, itu sudah dipermudah oleh Pak Eri Cahyadi dan Pak dengan memberlakukan jaminan kesehatan semesta itu, yang cukup memberlakukan KTP di rumah sakit. Cukup menunjukkan KTP di rumah sakit atau Ya, di itu menurut Vaskes. saya ya terobosan Hmm. yang sangat berani lah. Tapi termasuk di rumah sakit swasta juga bisa diberlakukan itu untuk hanya menunjukkan KTP itu. Ya begitu. Kalau rumah sakit yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Surabaya. Oh, yang bekerja sama dengan Pemkot ya. Ya. Berapa banyak rumah sakit swasta yang sudah Saya kerjasama? Nggak apa saya. Nggak hafal ya. Tapi termasuk rumah sakit yang besar-besar itu, yang kelas A itu? Menurut saya itu berkaitan dengan BPJS PBI ya, sehingga kemudian warga orang mampu, kalau kemudian mereka berkenan pelayanan kelas 3 ya bisa dimanfaatkan. Oke. Cawi, satu lagi ya sebelum kita akhiri perbincangan singkat ini untuk hari ulang tahun Kota Surabaya ke-728. Soal pembagian ember. MBR itu kan Ya, ada yang masih carut-marut itu data-datanya. ya. Sampai sekian banyak orang yang tidak bisa mengakses, tidak dapat bantuan berpenghasilan rendah dan seterusnya. Itu gimana respon dari Dewan? Itu update data yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, terus DPRD juga mengawal secara kontinu agar warga yang sebetulnya berhak itu bisa mendapatkan sosial. Mm-mm. 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 Sementara yang tidak berhak sebaiknya dicoret. Dicoret, Itu iya. kita berkeinginan. Tapi kan warisan data lama itu kan tidak bisa serta-merta dicoret saja. Gitu. Itu membutuhkan verifikasi di lapangan. Targetnya sampai kapan itu bisa selesai, Pak Cawi? Itu menurut saya secara gradual. Kenapa, Pak? Cak? Secara gradual lah. Gradual. Ya, Harus dan- sesegera mungkin selesai itu karena modelnya ya tetap sama. Warga Surabaya juga sudah membuka akses kepada RW-RW, seluruh ketua RW misalkan untuk mempunyai password, memberikan entry data bagi yang misalkan diajukan ke MBR. Jadi tetap kuncinya ada di ketua RW ya untuk passwordnya ya. Iya. Oh. Di RW ya. RW bukan RT tapi RW ya. Bukan ketuanya tapi lembaga itu yang. Oh gitu, bukan ketua RW tapi pengurus RW. Lembaga.
lembaganya. Lembaganya itu yang punya password ya. Oke, baik, baik. Tapi sejauh ini nggak ada yang bocor, misalnya gara-gara saya kenal dengan pengurus RW-nya gitu, saya dapat MBR. Uh, Ketika data itu kan kemudian diverifikasi oleh Pemkot. Kalau Oh, akan di diverifikasi. kelurahan dicek kebetulannya faktual di lapangan. Oh, oh. Dari dinas sosial. Ya, dinas sosial, pemerintah kelurahan, Hmm. Butuh verifikasi Mas Yan ya. ya melibatkan perangkat kampung juga. Oke, oke. Baik, Cak Awi terima kasih. Saya sudah harus berangkat ke Balai Kota Baik, untuk upacara upacara ya. Terima kasih, Cak Awi. Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-728. Semoga Surabaya semakin jaya ke depan. Baik, terima kasih. Adi Sutarwiono atau saya akrab dengan panggilan Cak Awi, Ketua DPRD Kota Surabaya.